Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusinta Berliana Arianti. Saya dari jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan COVID-19 jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala dari penyakit COVID-19 ini antara lain yaitu gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari dan yang paling lama sampai 14 hari. Namun ada beberapa kasus yang telah berkembang seperti menjadi komplikasi kegagalan organ, edema paru, pneumonia berat, dan juga sindrom pernafasan akut. Penyakit COVID-19 ini telah menyebabkan krisis kesehatan global dan berdampak besar pada cara pandang orang memahami dunia dan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah untuk mencegah juga telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan 5M. Apa sajakah protokol kesehatan 5M itu? Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Untuk hasil yang maksimal, maka kita disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik dengan langkah-langkah tertentu dan juga dilakukan sesudah atau sebelum melakukan suatu kegiatan. Untuk membunuh virus dan kuman dengan efektif, maka kita perlu menggunakan sabun dan air atau pembersih tangan yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit dan tidak untuk orang sehat. Namun seiring berjalannya waktu, protokol kesehatan ini pun berubah. WHO menyatakan bahwa orang sehat pun juga perlu untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, protokol mengenai masker ini pun semakin digalakkan di beberapa negara, yaitu contohnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, salah satu organisasinya yaitu Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. Mereka mengatakan bahwa kita harus memakai masker meskipun sedang berada dalam rumah, yaitu dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya yaitu yang pertama, jika terdapat anggota keluarga yang sedang terpapar virus atau sedang isoman di rumah. Yang kedua, terdapat anggota yang berpotensi tertular virus karena seringnya beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga yaitu jika kita merasakan gejala virus tersebut. Kemudian jika kita sering beraktivitas di ruangan sempit yang tidak memungkinkan untuk menjaga jarak. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi yaitu menjaga jarak.
Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Kemudian, untuk menghindari kerumunan dapat dilakukan rekayasa, seperti rekayasa administrasi dan juga rekayasa teknis. Rekayasa administrasi dapat berupa untuk pembatasan jumlah orang dan juga pengaturan jadwal dari suatu kegiatan. Sedangkan rekayasa teknis berupa pengaturan jalur masuk dan keluar bagi peserta dari suatu kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang saya jelaskan tadi, menjauhi kerumunan merupakan salah satu yang juga sangat penting untuk dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena semakin banyak atau semakin sering kita bertemu dengan orang lain di luar rumah, maka semakin besar juga kemungkinan kita untuk terpapar virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita perlu menghindari tempat keramaian, terutama jika kita sedang sakit, atau untuk orang-orang lansia, apalagi yang mengidap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak waktu yang kita habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko kita tertular virus corona tersebut. Oleh karena itu, jika kita tidak ada keperluan mendesak, misalnya kita hanya ingin berbelanja hal-hal yang tidak begitu penting atau jalan-jalan saja, maka sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Karena menurut Kementerian Kesehatan, meski kita keluar rumah dalam keadaan sehat, bisa saja kita pulang dengan membawa virus tersebut. Lalu kemudian kita juga bisa menularkannya kepada keluarga kita. Nah, itu tadi penjelasan mengenai protokol kesehatan 5M. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Hingga kini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Untuk menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya wabah pandemi ini, segala aspek kehidupan ikut terpengaruh, baik pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, hal itu juga berpengaruh terhadap perkembangan negara kita ini. Nah, karena itulah pemerintah menekankan untuk kita segera melakukan vaksinasi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat atau melawan bakteri virus penyebab infeksi. Tujuannya yaitu untuk menurunkan angka positif dan juga angka kematian virus tersebut. Meskipun tidak bisa 100% melindungi kita, namun dengan melakukan vaksin itu dapat meminimalisir gejala berat yang mungkin terjadi jika kita terpapar virus tersebut. Kemudian ada beberapa orang-orang tertentu yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin, yaitu diantaranya orang-orang yang menderita penyakit tertentu seperti diabetes dan juga hipertensi.
Jadi, dengan melakukan vaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitar kita. Untuk itu pesan saya, marilah kita laksanakan protokol kesehatan 5M dan juga jangan ragu-ragu untuk melaksanakan vaksin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.